Nah, kawan-kawan sekalian, di perikanan itu sekarang ini sudah banyak sekali model pendekatan yang dilakukan. Misalnya yang mungkin kawan-kawan juga mengenal, kalau di perikanan ada istilahnya pendekatan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Ini yang masih dianut di Indonesia. Jadi setiap kalau misalnya kita belakangan ini selalu mendengar ataupun dari pemerintah potensi kita sekian, sehingga yang boleh dimanfaatkan itu 80%-nya misalnya. Dari 12 juta ton potensi yang dapat diperbolehkan boleh ditangkap adalah 10 juta ton misalnya. Nah, ini adalah pendekatan ini. Tapi pendekatan jumlah tangkapan ini bagi yang pro ini jumlah tangkapan pada tingkat yang berkelanjutan bisa dilakukan. Tapi bagi yang kontra, yang kritis, pendekatan ini dapat mendorong perlombaan menangkap ikan, gitu kan. Untuk mencapai ke situ, itu akan terus selama dia belum mencapai angka itu, akan terus dilakukan penangkapan. Nah, ini akhirnya akan terjadi laju eksploitasi yang tidak terkendali, khususnya bagi perikanan skala kecil. Yang tadi yang unreportednya sangat besar sekali, gitu kan, karena biasa umumnya nelayan-nelayan kecil itu untuk melaporkan ini sangat di Indonesia ini sangat minim, gitu kan. Apalagi ditambah dengan para pelaku perikanan besar yang memang juga sebagian besar belum taat di dalam melaporkan sumber daya ikan hasil tangkapannya. Berikutnya misalnya ada lagi pendekatan kuota individu. Dulu ini sempat mau diterapkan di Indonesia tapi gagal, karena ini yang dulu akan, kalau misalnya ini diterapkan maka akan memicu privatisasi sumber daya ikan seperti itu. Untungnya dulu pernah kita tolak dan tidak jadi pendekatan ini. Beberapa pendekatan bisa dengan di masyarakat, komunitas lingkungan selalu mengenal dengan co-management, gitu kan. Co-management juga di sini ada titik baiknya, ada titik buruknya, gitu kan. Yang kontrak secara kritis, dia co-management ini sangat melibatkan pemangku kepentingan yang menghambat koordinasi seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ini bisa dilakukan secara baik, koordinasinya secara baik, ini dapat memfasilitasi pemantauan dan penegakan hukum yang di sektor perikanan seperti itu. Nah, beberapa pendekatan ini saya kira nanti saya share ke kawan-kawan, bisa dibaca, karena ini pendekatan-pendekatan ini masih sebagian besar masih berlaku dan masih sehingga ketika kawan-kawan mengulas di lapangan bisa lebih kaya lagi pendekatan-pendekatannya. Nah,